Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerni Basir dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen asesmen pembelajaran di sekolah bertaraf internasional. Akhir-akhir ini, label sekolah bertaraf internasional atau yang disebut dengan SBI dipermasalahkan masyarakat karena banyak yang mengatakan bahwa isi tidak sesuai dengan label. Kualitas sekolah yang berlabelkan SBI hanya biasa-biasa saja, tidak istimewa. Misal pembelajaran berbasis papan tulis, kurikulum yang dipakai KTSP belum ada, plusnya pendidik yang berpendidikan, tidak pernah meraih juara lomba baik di bidang akademik dan lain-lain. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional. Pendidikan dan perkaya dengan standar pendidikan negara maju. Dengan demikian, satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional. Pendidikan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju. Pada tahun 2010 tentang pengolahan dan penyelenggaraan pendidikan, ini berarti bahwa sekolah SBI harus lebih baik daripada sekolah standar nasional. Harus lebih baik termasuk di dalamnya pelaksanaan penilaian pembelajaran atau yang dimaksud dengan SBI atau rintisan sekolah bertaraf internasional. Penilaian pembelajaran pada sekolah yang bertaraf internasional harus mampu mendorong siswa untuk belajar lebih baik dan mendorong guru untuk mengajar lebih baik. Penilaian pembelajaran harus diupayakan mampu meningkatkan kemampuan penilaian siswa, tidak hanya menghafal. Adapun kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip penilaian dalam nomor 19 tahun 2005 pasal 63 ayat 1 dituliskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian A oleh satuan pendidikan dan penilaian C penilaian hasil belajar oleh pemerintahan. Yang pertama, penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkeseimbangan untuk memantau proses kemajuan dan memperbaiki hasil dan bentuk ulangan harian, ulangan setengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian dilakukan oleh pendidik harus berbasis kompetensi, yakni terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Menurut sifatnya, penilaian dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, penilaian kelas. Yang kedua, penilaian berkala. Penilaian kelas adalah penilaian dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan pelatih. Saat ini penilaian kelas banyak digunakan orang karena mampu meningkatkan standar mengajar, belajar yang bergairah dan akuntabilitas publik yang telah terpercaya. Apabila dibandingkan dengan penilaian lainnya, penilaian berbasis kompetensi ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama, pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun non-formal. Yang kedua, pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, tetapi dibandingkan dengan kinerja pencapaian kompetensi. Standar pencapaian dari level pencapaian nasional dalam rangka membantu anak mencapai apa yang ingin dicapai, bukan untuk menghakiminya. Adapun pengembangan instrumen pembelajaran, secara garis besar, instrumen pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni tes dan non-tes. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan tes untuk menghasilkan soal tes berkualitas tinggi, maka untuk menghasilkan harus dikembangkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang pertama, penentuan tujuan penyusunan. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi. Yang ketiga, penulisan butir-butir soal atau tes. Yang keempat, telaah soal atau analisis kualitas soal. Penilaian berkala atau periodik adalah penilaian dilakukan secara berkala, tidak terus-menerus.
hanya pada waktu-waktu tertentu, misal ujian blok, bisa berupa ujian tengah semester atau ujian akhir semester, dan uji kompetensi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian berkala ini adalah yang pertama, bahan yang diujikan dalam penilaian berkala harus representatif atau mewakili materi yang diajarkan. Yang kedua, penilaian berkala merupakan akumulasi selektif dari penilaian kelas. Yang ketiga, kualitas soal yang digunakan dalam penilaian. Baik, sekian dari penjelasan yang tadi saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.